مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Ada memprihatinkan di mana saat ini marak sekali judi online, ya. Perjudian di zaman kita ini sudah lebih dahsyat daripada perjudian yang ada di masa lampau, karena sangat mudah diakses, hanya lewat handphone sudah bisa berjudi. Nah, perjudian ini menurut Imam Zamakhsyari dalam bahasa Al-Quran disebut dengan al-maisir secara bahasa, atau al-qimar. Itu memiliki arti perjudian. Diambil dari kata yusrun. Yusrun artinya kemudahan. Kenapa bahasa perjudian diambil dari kata mudah? Sebab orang yang berjudi itu ingin mendapatkan kekayaan dengan cara yang mudah tanpa kerja keras. Makanya diambil dari kata yusrun. Inna ma'al usri yusra. Dari kata itu, kemudahan. Padahal orang yang berjudi itu tidak akan mungkin bisa kaya. Yang kaya yang punya perjudian. Sudah disetting dan agama sudah melarang. Sayang sekali, banyak sekali kaum muslimin melanggar itu. Sayang sekali. Kalau istilah yang digunakan perjudian itu yaitu mereka bisa juga berlomba, bertaruh, ya. Ada dua pihak bertaruh, yang satunya untung dan satu pihak lainnya rugi, dan bertaruhnya menggunakan harta. Itu definisi perjudian yang secara umum. Dan perjudian ini di zaman kita jenisnya macam-macam bentuk. Kadang-kadang kita terjebak juga dalam perjudian. Saya ambil contoh lomba. Ya, dalam kitab I'anatut Talibin, Said Bakar Syato menyebutkan kalau kita lomba, peserta membayar uang pendaftaran, kemudian nanti yang juara mendapatkan hadiah dari uang pendaftaran dari peserta tersebut. Itu juga judi. Berapa banyak kaum muslimin melakukan hal itu? Mungkin ada yang tidak tahu, ya dimaafkan. Tapi kalau yang sudah tahu, dia sudah melakukan satu perbuatan dosa. Lomba, hadiahnya dari uang pendaftaran. Peserta yang ikut pendaftaran mendaftar, kemudian dari uang pendaftaran itulah dijadikan hadiah. Itu namanya judi dalam bentuk perlombaan. Dia bisa menjadi halal jika hadiahnya itu tidak berasal dari uang pendaftaran peserta. Ada promotor yang memang dia berikan hadiah, dan hadiah itu tidak berasal dari uang pendaftaran. Itu boleh. Atau ada satu peserta yang tidak mendaftar, disebut muhallil, sebab dia menjadi halal. Semua pendaftar, tapi ada satu peserta tidak mendaftar, disebut dengan muhallil, sebab dia menjadi halal. Tapi kalau semuanya mendaftar, kemudian dari uang pendaftaran itu dijadikan sebagai hadiah,
maka itu disebut judi. Ada juga judi dalam bentuk kupon hadiah. Banyak di permainan anak-anak. Kita bayar, dapat kartu. Kemudian permainan itu ada banyak, gesek. Kadang menang, kadang kalah. Kalau menang keluar kupon. Benar. Kupon ini nanti ditukarkan dapat hadiah. Judi. Berapa banyak kaum muslimin yang lakukan itu? Mungkin ada yang tidak tahu, ada juga yang tahu. Karena kaidah sederhana, kalau kita bayar, kemudian dalam permainan itu ada menang, ada kalah, ada rugi, ada untung. Itu judi namanya. Kalau yang tidak judi, nggak pakai hadiah. Kita beli untuk permainan anak. Main apa nak? Main loncat-loncat tuh. Ya saya bayar untuk main loncat. Jangan lagi pakai ada kupon dan hadiah. Itu bukan judi, itu permainan, bayar jasa, dia punya barang. Atau ada perlombaan, dia sediakan hadiah untuk menghibur anak-anak. Silakan main, kalau menang dapat hadiah ini, tapi tidak usah bayar. Itu perlombaan, itu hadiah, bukan judi. Tapi kalau sudah ada uang, bayar, kemudian nanti kadang bisa menang, kadang kalah, dan dia pakai menggunakan dengan bayar, itu namanya judi, ikhwan muslimin. Itu namanya judi. Ada juga dalam bentuk online, ya, voucher. Dia transfer sekian, kalau ada tuh semacam diputar nanti dapat hadiah, tapi bayar dulu, transfer dulu sekian, diputar gak pernah menang-menang. Judi juga itu. Semua yang menggunakan uang untuk mendapatkan sesuatu, dan sesuatu ini kadang dapat, kadang tidak. Mengadu nasib. Itu namanya al-khimar, judi. Jadi judi zaman sekarang berbagai macam bentuk. Al-khimar. Begitu juga nonton sepak bola, bertaruh, judi namanya. Pakai uang. Dan judi termasuk dosa yang besar. Ithmun kabir dalam Al-Quran, satu dosa yang besar. Beda dengan undian. Kita beli satu produk, kita beli, ternyata ketika kita beli, ya kita beli itu produknya. Buka, dapat kupon hadiah mobil. Judi bukan, itu namanya hadiah. Karena dia bukan niat untuk mencari mobil itu, kupon tidak. Dia beli produk itu, tapi Allah kasih rizki, ternyata dapat hadiah, kupon berhadiah. Itu bukan judi, itu namanya hadiah. Cuma bahasanya dibilang kupon berhadiah. Tapi kalau kita beli kuponnya, bukan produk, kupon ini memang sudah diatur. Kalau nanti dikocok, nama kamu keluar, dapat motor. Tapi yang banyak nih, semua orang beli kupon. 100 orang beli kupon. Semuanya ingin mendapatkan motor. Ternyata diundikan satu nama yang dapat. Tidak mungkin semuanya dapat.
Satu nama keluar, Fulan bin Fulan dapat motor, yang lainnya rugi. Itu namanya judi. Dan yang paling untung adalah yang mengadakan kupon itu. Kalau yang daftar misalnya 200 orang, motor satu, dipasang tarif satu kupon 3 juta lah. Sudah dapat faedah dia. Tapi di sisi yang lain, satu orang saja yang untung, sisanya rugi semuanya. Itu namanya al-qimar, namanya judi. Hati-hati nih, zaman sekarang banyak model. Dan orang yang main judi gak akan bisa kaya. Dan yang punya perjudian juga, sekalipun kaya, kayanya membawa kepada kejahatan. Gak bisa dia dengan harta itu menjadi orang yang taat dan mengingat Allah, tidak mungkin. Tadi orang jahat. Ini agama sudah atur demikian. Al-maisir. Kalau undian boleh, undian. Dengan catatan undian itu tanpa ada bayar. Beda arisan. Arisan itu seperti apa? Pinjam meminjam. Arisan halal dengan beberapa syarat. Uang arisan yang didapat gak boleh digunakan untuk membeli makanan, diberikan makanan itu kepada orang yang ikut arisan. Itu yang namanya riba. Uang yang untuk konsumsi makanan dipisah. Jangan gunakan uang arisan. Kalau kita gunakan uang arisan untuk kita beri makan kepada orang yang ikut arisan, itu sebenarnya uang mereka masuk ke situ. Disitulah yang disebut dengan riba. Bukan masuk bab judi tapi bab riba. Maka dipisahkan. Dapat arisan saya, ini uang saya pribadi untuk kasih makan peserta arisan, boleh. Uang arisan ini ya untuk saya nikmati. Begitu. Gak boleh diberikan kepada peserta arisan. Sudah dibahas oleh para fuqaha. Kalau hanya sekedar mengundi-ngundi, undian tanpa bayar, siapa mau ikut undian? Atau dia beli produk, satu produk, yang dia beli produknya, baju, sepatu, makanan, kemudian ada bonus undian. Kemudian nanti di situ banyak konsumen yang juga mereka belanja di tempat itu, ada undian, dapat hadiah, satu nama keluar. Nah itu tidak masuk judi karena dia beli produk. Tapi kalau undiannya saja yang dibeli, itu yang menjadi judi. Atau tanpa dibeli, undiannya dikasih gratis. Ayo daftar. Ini orang kaya adakan satu acara. Saya mau kasih hadiah, motor atau mobil. Ayo daftar nama. Tidak usah pakai bayar. Yang penting nama antum masuk. Dikumpulkan orang yang berikut, kemudian nanti dikocok, dapat satu nama, nah itu hadiah. Karena gak ada pendaftaran atau bayar. Itu boleh. Itu masuknya bab hadiah. Dan itu di zaman Nabi Yunus kan diundi nama Nabi Yunus. Waktu di kapal muatannya penuh, maka orang-orang yang di kapal berinisiatif, bagaimana nih kita sudah buang seluruh barang, masih berat, kapal ini masih tenggelam, harus ada orang yang harus kita keluarkan dari kapal. Ya sudah, kalau gitu diundi saja, namanya qur'atun. Diundi, ternyata nama Nabi Yunus yang keluar berkali-kali, 3 kali fi riwayah. Nah di situ kata ulama, kalau hanya sekedar undian tanpa ada pemberian uang untuk membeli undian tersebut, maka hukumnya boleh.
al-haddu wal mawdu'u thumma samarah. Kemudian orang yang melakukan perjudian, dia mendapatkan buah. Ada yang dia dapatkan. Yang pertama, ini judi maupun judinya kecil, sedikit maupun besar, sama hukumnya berdosa. Allah gandengkan judi dengan khamar. Judi dan khamar itu, kata Rasul Muhammad SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram walau qalila. Setiap yang memabukkan namanya khamar, dan setiap khamar itu haram walaupun sedikit. Sama judi juga, walaupun sedikit, yang namanya judi ya tetap judi, tetap dosanya sama. Apa yang dia dapat orang yang melakukan perjudian? Yang pertama, ithmun kabir, dia dapat dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang minuman keras dan judi. Anil khamri wal maisir. Katakanlah, kata Allah, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka bahwa minuman keras dan judi itu ithmun kabir, satu dosa yang besar. Ada minal kabair, bukan dosa kecil, dosa yang besar. Dan dosanya itu, dan juga wa manafi' linnas, dia memiliki manfaat bagi manusia. Kebanyakan ditafsirkan manfaatnya, kalau judi kadang-kadang dapat untung, minuman keras menghangatkan badan, rata-rata tafsirannya seperti itu. Tapi salah satu ulama besar di Pasuruan, ahli Al-Quran, Al-Habib Syekhon bin Ja'far Al-Saqaf, beliau menafsirkan berbeda. Beliau mengatakan bahwa katakanlah di dalam minuman keras dan judi itu ada dosa besar dan manfaat bagi manusia. Makna manfaat bagi manusia, meninggalkan minuman keras dan judi, itu akan menjadi manfaat bagi manusia. Karena judi dan minuman keras tidak ada manfaat sama sekali. Kemudian lanjutannya, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, yaitu bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu paling minimal. Dan saya rasa tafsiran ini yang paling bagus. Gak ada manfaat sama sekali. Manafi'u linnas. Jadi dapat pertama apa? Orang yang berjudi dapat dosa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berjudi itu disebutkan oleh Allah Ta'ala, dia sedang melakukan perbuatan syaitan. Ya, disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 90, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun. Ini yang kedua, mohon maaf, rijsun, sesungguhnya minuman keras, judi, kemudian menyembelih hewan dihadiahkan ke berhala, atau undian menggunakan panah. Di masa mereka ada undian mengundi nasib menggunakan panah, dan sejenisnya sama. Apa kata Allah? Rijsun, itu perbuatan kotor, perbuatan yang kotor, rijsun. Yang pertama dapat dosa besar, yang kedua Allah katakan itu perbuatan kotor. Yang ketiga, min amali syaitan, itu perbuatannya syaitan. Yang keempat, innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakum al-adawata wal baghdha. Yang keempat, setan ingin
memunculkan permusuhan di antara kalian dengan sebab apa? Minuman keras dan judi. Permusuhan. Yang kelima, al-baghdha, membuat saling benci. Nah, orang kalau berminuman keras dan berjudi itu akan bermusuhan. Yang kalah akan marah kepada yang menang. Dan akan muncul rasa benci. Itu sudah pasti. Dan selalu disebut khamar dan minuman keras bersamaan. Karena khamar dengan judi. Setelah khamar, berjudi. Kenapa disebut selalu bersamaan? Karena orang yang berjudi itu pasti akan minum khamar. Apalagi dalam konteks ayat ini turun di masa tradisi yang ada waktu itu dari orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy apabila mereka mabuk pasti judi. Berjudi pasti mabuk. Tapi bedanya mereka, tradisi mereka di masa itu disebutkan oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Mereka jadikan perjudian dan meminum minuman keras itu sebagai simbol kedermawanan di masa mereka. Simbol kedermawanan. Sebab apa? Sebab mereka ketika mabuk dan main judi, posisi keadaan mereka mabuk itu mereka berfoya-foya dengan harta. Dibagikan kepada orang-orang untuk uang. Sehingga dijadikan minuman keras dengan perjudian itu sebagai simbol kedermawanan di masa mereka. Begitu juga main judi, orang-orang kaya yang ada waktu itu. Yang menang mendapatkan keuntungan dari hasil judi itu disedekahkan, dihadiahkan, bukan sedekah, dihadiahkan kepada fuqara dan orang-orang miskin. Itu tradisi yang ada di masa jahiliyah, kafir Quraisy. Sehingga selalu Allah sebut al-khamr wal maisir, minuman keras dan judi. Dan itu menjadi tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat yang ada di Makkah di masa itu. Sebelum Islam hadir mengharamkan dan menghapus ini. Bahkan Dr. Said Rabdan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah mengatakan, saking cintanya mereka dengan minuman keras dan judi, terutama judi, perjudian, itu mereka membuat patung berhala berwujud Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sedang bermain judi. Dibuat penistaan itu. Patung berhala Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sedang bermain judi, diletakkan di dalam Ka'bah. Nauzubillah min dzalik. Itu perjudian al-maisir. Kemudian orang yang berjudi itu akan ketagihan dan dia tidak akan mungkin bisa ingat kepada Tuhan. Gak bisa. Allah yang nyatakan. Ketika diturunkan firman tersebut, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Perbuatan itu akan menghalangi orang-orang yang pecandu minuman keras dan juga judi, itu akan menghalangi mereka dari mengingat Allah. Antum cari orang yang memang kecanduan perjudian, dia bisa sholat 5 waktu. Antum cari, gak bisa. Allah sudah katakan, karena yang dia pikirkan uang, kaya, dengan cara instan. Padahal itu adalah fata morgana, tipuan. Ditipu 2 kali. Tipuan pertama oleh syaitan, karena syaitan yang bisikkan, kamu kaya dengan judi. Biasanya pertama main menang, wah untung dia.
Yang buat program perjudian sudah menipu, buat satu rencana awal kasih menang biar dia coba lagi yang kedua. Tapi belakangan makin lama dibuat gagal. Habis uangnya, sudah ketagihan, diambil itu harta. Bisa masuk kepada apa? Pencurian, pembunuhan, merampok, mengabaikan keluarganya, anak istrinya, dia sudah tidak pikirkan. Nah, ditipu sama syaitan. Yang kedua, ditipu sama orang yang membuat program perjudian. Makanya di dalam Al-Quran jelas hal itu menghalangi dia untuk mengingat Allah. Wa anis sholah, dan juga menghalangi sholat. Fahal antum muntahun, itu bukan pertanyaan, tapi pengingkaran. Maka apakah kalian tidak berhenti, kata Allah. Maka apakah kalian tidak berhenti? Waktu ayat ini turun, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, intahaina, kami berhenti ya Allah. Beliau datang ke pasar, ditumpahkan semua minuman keras di pasar, dan di saat itu juga diharamkan minuman keras dan perjudian. Itu terjadi pada tahun 3 Hijriah. Jadi pengharaman minuman keras bersamaan juga dengan pengharaman judi. Yang sebelumnya ini tradisi yang kuat, yang kebanyakan orang-orang kafir Quraisy mengamalkan itu, melakukan itu. Tapi leluhur Nabi Muhammad sudah sejak dulu mengharamkan minuman keras, sudah mengharamkan judi. Mereka orang-orang yang mulia, yang memang sudah terjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sayyidina Qusay sudah haramkan, kakek buyutnya Nabi. Sayyidina Abdul Manaf sudah mengharamkan. Sayyidina Hashim sudah mengharamkan. Terus sampai ke Sayyidina Adnan, semuanya mengharamkan minuman keras, mengharamkan perjudian. Baru lahir Nabi Muhammad SAW menghapus seluruhnya. Nah, disebutkan pertama kali perjudian ini ada, kalau kita kaji sejarah, ada satu seminar disebutkan Cultural Histories of Chinese Gambling ya, Chinese Gambling. Gambling bahasa Inggris kan judi. Cultural History, sejarah kebudayaan. Chinese Gambling, perjudian Cina. Jadi perjudian pertama kali ada itu di Tiongkok 4.000 tahun yang lalu sudah berjudi. Kemudian dia tersebar dari satu wilayah ke wilayah lain sampai ke tempat yang namanya kota Makkah. Maka ayat Al-Quran dengan jelas menyatakan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu. Sesungguhnya minuman keras, judi, menyembelih hewan untuk berhala, dan undian, mengundi nasib dengan panah, itu adalah kotoran, perbuatannya syaitan, maka jauhilah perbuatan tersebut. Itu ayat itu turun tahun 3 Hijriah, diharamkan seluruhnya. Jadi 4.000 tahun pertama kali diadakan di Cina. Nah, itu terkait masalah perjudian dan hukumnya haram, al-maisir. Assalamualaikum. Sekalian tanya saja. Kita semua tahu arisan ini kan semua nih. Tadi antum bawa mengenai arisan. Di mana-mana kan arisan. Tujuan adalah silaturahmi. Tapi ketika dapat arisan itu tidak boleh dikasih uang arisannya, kan tidak boleh untuk konsumsi saya. Konsumsi. Tapi prakteknya kelihatan enggak.
bisa saya dapat ini. Nanti kan berikutkan di tempat saya arisannya itu. Uang itu akan digunakan. Terkecuali dari kelompok itu punya komitmen bahwa ada iuran nanti untuk konsumsi. Nah, itu digunakan. Ini penting ini. Jadi setiap arisan itu kita harus punya iuran. Kalau kita punya iuran, jadi iuran itulah kita gunakan untuk konsumsi. Bukan uang yang kita dapat tadi seperti mentera. Nah, itu saya lakukan. Jadi jangan sampai kita harus tahu nih masing-masing keluarga nih, wala albar lah, asagaf lah, gabung semua itu di kantor lah, di mana semua bikin arisan. Nah, harus pahami yang tadi disampaikan oleh Ahmad. Jadi uang arisan itu tidak bisa digunakan untuk kesempatan. Terkecuali iuran. Nah, kita punya iuran khusus. Jangan bukan. membebankan kepada dia. Nah, maksudnya tujuan pertama lah meringankan. Betul. Jadi iuran itu, jadi kan nanti kalau kita bikin arisan ini, nanti kasih tahu kita bentuk apa iuran. Mungkin dimasukkan ini supaya jangan pakai uang yang kita dapat ini ya kita gunakan untuk kita. Jangan kesempatan orang. Barangkali itu loh saya. Iya, betul. Jadi kalau iuran khusus untuk makanan, nah itu halal. Dia tidak masuk riba. Yang jadi riba uang arisan, ngasih makan orang yang ikut arisan. Ya. Uang arisan dikasih makan untuk orang yang ikut arisan. Itu jadinya riba. Wah, dalam hadis kullu gordin jarran naf'a fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat dinamakan riba. Baik. Bagus Ami Alwi tambahkan tadi. Kalau iuran sudah aman, gitu. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut pembahasan kitab. Jadi masalah judi sudah selesai sudah.